Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV, channel yang didedikasikan untuk dunia pendidikan Indonesia. Halo siswa hebat senusantara, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat. Masih membahas materi IPA kelas 7 semester 2, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Bagian 2. Pada sesi kali ini kita akan membahas macam-macam simbiosis serta peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis. Pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberi keuntungan satu sama lain. Sebagai contoh, lebah dan bunga. Lebah mendapat makanan berupa nektar dan bunga mengalami penyerbukan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Sebagai contoh, ikan badut dengan anemon. Ikan badut mendapatkan makanan atau perlindungan, sedangkan anemon tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua jenis individu yang memberi keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lainnya. Sebagai contoh, tali putri dengan inangnya. Tali putri mendapat nutrisi dari tubuh inangnya, sedangkan tumbuhan yang menjadi inang sangat dirugikan karena tidak mendapat apapun dari tali putri. Berikut ini kita akan bahas peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Apa yang membedakan makhluk hidup berikut ini? Tumbuhan, manusia, dan hewan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu autotrof dan heterotrof. Tumbuhan adalah organisme autotrof karena tumbuhan mampu mengubah bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan energi cahaya matahari dan reaksi kimia melalui peristiwa fotosintesis. Dalam rantai makanan, organisme autotrof dikenal sebagai produsen. Manusia dan hewan. Manusia dan hewan adalah organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan organisme yang lainnya. Dalam rantai makanan, organisme ini disebut konsumen. Organisme heterotrof terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan
daging. Contohnya, harimau. Komodo. Herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Sebagai contoh, sapi, kambing. Berikutnya adalah omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Sebagai contoh adalah manusia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Support terus channel ini dengan memberikan subscribe, klik tombol loncengnya, like, comment, and share, agar channel ini bisa berkembang dan terus memberi manfaat bagi dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.